Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaria dari kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Serang. Kali ini saya akan membahas terkait anak usia dini dengan hambatan pendengaran atau disebut tunarungu. Pengertian tunarungu. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Jadi, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah orang yang kehilangan pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Selanjutnya yaitu faktor penyebab ketunarunguan. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat 3 hal yang menyebabkan ketunarunguan. Yang pertama, faktor genetik. Kondisi genetik yang berbeda disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Contohnya, apabila seseorang ibu mempunyai darah dengan RH- mengandung janin RH+, maka sistem pembuangan pada antibodi pada ibu sampai pada sirkulasi janin. Virus tersebut dapat membunuh pertumbuhan sel-sel dan menyerang jaringan-jaringan pada mata, telinga, dan atau organ lainnya. Yang kedua, penyakit campak atau rubella. Penyakit ini diderita oleh ibu yang sedang mengandung. Pada masa kandungan 3 bulan pertama, penyakit ini akan berpengaruh buruk pada janin. Yang ketiga, keracunan darah atau tosamenia yang diderita oleh ibu yang sedang mengandung. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika saraf atau alat pendengaran yang serang, bayi akan lahir dalam keadaan tunarungu. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Contohnya, anak tertular herpes simplex yang menyerang alat kelamin ibu. Yang kedua, radang selaput otak. Radang selaput otak ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang labirin atau telinga dalam melalui sistem sel-sel udara pada telinga tengah. Yang ketiga, radang telinga bagian tengah pada anak. Radang ini mengeluarkan nanah yang mengumpul dan mengganggu hantaran bunyi. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, segi fisik, yang kedua, segi bahasa, yang ketiga, intelektual, dan yang keempat, sosial emosional. Jika dilihat dari segi fisik, anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, cara berjalannya kaku dan agak membungkuk, pernapasannya pendek, dan cara melihatnya pun agak beringas. Jika dilihat dari segi bahasa, karakteristik anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, sedikitnya kosakata yang dimiliki anak. Yang kedua, sulitnya mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Yang ketiga, tata bahasanya pun kurang teratur. Jika dilihat dari intelektualnya, karakteristik anak usia dini dengan hambatan pendengaran, yaitu kemampuan intelektualnya normal dan perkembangan akademisnya lambat akibat keterbatasan bahasa. Dan jika dilihat dari aspek sosial emosional, karakteristik anak usia dini dengan hambatan pendengaran, anak sering merasa curiga dan sering bersikap agresif.
Program kebutuhan khusus anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, berbicaralah dengan jelas dengan posisi tepat di hadapan anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Jangan dari belakang atau dari samping. Yang kedua, pahami sebelah mana fungsi pendengaran yang masih berfungsi dengan lebih baik dan ucapkanlah secara perlahan bila perlu diulangi. Yang ketiga, posisikan gerak bibir terlihat oleh mata anak. Yang keempat, mintalah anak usia dini dengan kebutuhan khusus mengulangi ucapan dan yakinkanlah bahwa mereka bisa melakukannya. Yang kelima, gunakan kartu bergambar untuk membantu kegiatan yang dilakukan anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Dan yang terakhir, gunakan kalimat yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya yaitu strategi dan langkah pelaksanaan pembelajaran anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, posisikan duduk anak usia dini dengan hambatan pendengaran pada bangku paling depan atau dekat dengan sumber kegiatan. Tidak terhalang oleh apapun. Sebaiknya setting duduk setengah lingkaran atau letter U. Yang kedua, bantu anak usia dini belajar dengan benda-benda konkret yang diberi nama dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Yang ketiga, buat media visual sebagai alat bantu pembelajaran sesuai kegiatan. Yang keempat, saat menjelaskan, posisi guru berada di depan kelas dan tidak sambil berjalan. Upayakan agar anak usia dini dapat melihat mulut guru dan artikulasi harus jelas. Yang kelima, saat menjelaskan hal yang abstrak harus dikontraskan dengan lawannya, seperti cantik dengan jelek, bersih dengan kotor, atas dengan bawah, dan seterusnya. Yang keenam, gunakan tulisan tegak bersambung saat menuliskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketujuh, gunakan penerangan yang baik di dalam kelas. Misalnya, posisi anak usia dini dengan kebutuhan khusus hambatan pendengaran lebih dekat dengan sumber cahaya, agar mulut guru dalam percakapan mudah terlihat. Yang kedelapan, lakukan percakapan dengan anak usia dini kebutuhan khusus hambatan pendengaran di mana saja, kapan saja, dan sesering mungkin. Yang kesembilan, gunakan bahasa tubuh, mimik wajah atau gestur sebagai penguat percakapan yang dilakukan. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, ekspresif, dan seritmis mungkin. Sekian pembahasan tentang anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.